Kasus dugaan penghasutan yang berujung pada aksi demonstrasi ricuh dengan tersangka Direktur Lokataru, Del Pedro Marhaen Rismansyah, bersama 3 orang lainnya, kini memasuki babak baru dalam proses hukum. Setelah melalui rangkaian penyidikan yang cukup panjang, berkas perkara mereka akhirnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Kepastian ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Arysyam Indradi, kepada wartawan pada Rabu, 29 Oktober 2025. Menurutnya, dengan status P21 tersebut, penyidikan oleh kepolisian dinyatakan selesai dan seluruh berkas telah memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana yang diminta oleh jaksa peneliti. Ade Ari menegaskan, setelah dinyatakan lengkap, langkah selanjutnya yang akan dilakukan kepolisian adalah pelimpahan tahap 2, yakni pelimpahan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Proses pelimpahan itu dijadwalkan berlangsung pada hari ini juga. Sebagai informasi, dalam perkara ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Eksekutif Lokataru, Del Pedro Marhaen Rismansyah, kemudian aktivis Harik Anwar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Hussein. Keempatnya telah menjalani masa penahanan selama proses penyidikan berjalan di markas Polda Metro Jaya. Kasus ini bermula dari aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu yang berujung kericuhan di sejumlah titik di Jakarta. Dalam penyelidikan, polisi menemukan adanya dugaan tindakan penghasutan yang memicu massa untuk melakukan tindakan anarkistis dan merusak fasilitas umum. Dari hasil pemeriksaan saksi serta bukti elektronik yang dikumpulkan, penyidik kemudian menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka. Usai penetapan itu, Del Pedro dan rekan-rekannya mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka meminta hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya tidak sah dan meminta agar status mereka dibatalkan. Namun, majelis hakim menolak seluruh permohonan tersebut. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Del Pedro Marhaen dan 3 aktivis lainnya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan didukung alat bukti yang cukup. Dengan ditolaknya gugatan pra-peradilan, maka status tersangka keempatnya dinyatakan sah secara hukum. Pihak kepolisian kemudian melanjutkan proses penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Kini, dengan pelimpahan tahap 2 yang dilakukan hari ini, kasus ini resmi memasuki tahap penuntutan. Dalam waktu dekat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan menyiapkan berkas dakwaan untuk dibawa ke persidangan. Proses ini akan menentukan sejauh mana tanggung jawab hukum para tersangka dalam peristiwa yang menimbulkan kericuhan tersebut. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan figur publik dari lembaga advokasi dan aktivis yang dikenal vokal dalam isu-isu hak asasi manusia. Banyak pihak menantikan proses persidangan nanti untuk melihat sejauh mana fakta-fakta hukum akan terungkap di hadapan majelis hakim. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.